Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adis Novita Dwi Putra dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Teknik Mesin, dengan NIM 511251004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah Bahasa Indonesia pertemuan 14. Kita mulai pertama, latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa percakapan terus mengalami evolusi seiring perkembangan zaman. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan era digital, terutama media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan melalui pesan instan. Media sosial telah menciptakan ruang komunikasi baru yang bersifat real-time, informal, dan global, di mana batas antara komunikasi lisan dan tulisan menjadi kabur. Dalam ruang ini, bahasa Indonesia terpapar oleh dua kekuatan utama, kegunaan penggunaan untuk berekspresi secara cepat dan personal, serta pengaruh budaya visual global. Akibatnya, bahasa mengalami perubahan signifikan pada aspek kosakata, gaya, dan ragam penulisannya. Makalah ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana media sosial, emoji, dan bahasa gaul daring membentuk kembali wajah baru Indonesia, bahasa Indonesia kontemporer. Lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana media sosial dan budaya digital memengaruhi perubahan dan membentuk kosakata baru dalam bahasa Indonesia? Yang kedua, bagaimana peran emoji, emoticon, dan bahasa gaul dari pengubah gaya komunikasi dan tingkat keformalan dalam interaksi digital? Yang ketiga, bagaimana ragam penulisan bahasa Indonesia di media sosial menyimpan dari kaidah kebahasaan buku KBBI dan menciptakan pola penulisan baru? Lanjut ke pembahasan tentang pengembangan bahasa Indonesia di era digital. Di era digital telah membawa perubahan besar dalam pengubahan bahasa Indonesia. Kombinasi bahasa gaul yang digunakan di media sosial dan bahasa asing mengancam kemurnian bahasa Indonesia, terutama generasi muda. Singkatan bahasa gaul dan istilah asing dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa formal. Teori linguistik menjelaskan bagaimana globalisasi di teknologi mengaruhi perubahan struktur linguistik. Studi terbaru oleh Prof. Sri Suryani dari UGM menemukan bahwa generasi milenial dan generasi Z yang menggunakan media sosial menggunakan bahasa digital dengan ciri khas unik seperti emoji untuk mengekspresikan perasaan. Pengaruh bahasa asing di era globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa asing dengan kehidupan bermasyarakat sehari-hari, serta di kalangan pelajar terhadap banyak pengaruh yang mungkin ditimbulkan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Beberapa pengaruh tersebut bersifat positif dan beberapa lain bersifat negatif. Pengaruh positif lain di antara lain, masyarakat Indonesia mampu mengikuti perkembangan internasional dan dapat bersaing secara adil dengan negara lain. Pengaruh kata-kata asing memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Sementara itu, dampak negatif meliputi penggunaan bahasa asing yang berlebih dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia bisa tergeser oleh bahasa asing, terutama jika pengguna bahasa asing tidak dikurangi atau diawasi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi pengaruh negatif bahasa asing bagi bahasa Indonesia adalah bahasa asing akan selalu dikaitkan dengan konsep globalisasi. Namun tidak semua jenis globalisasi memiliki efektivitas yang baik bagi masyarakat sehingga mulai dibutuhkan filtrasi atau penyaringan terhadap budaya yang masuk.
Lalu kita juga harus memulai menyadari rasa cinta pada bahasa Indonesia sejak dini. Ada baiknya bahwa sebagai seorang akademisi yang dianggap memiliki intelektual yang tinggi dapat membagi bahasa asing dan bahasa Indonesia, kapan harus menggunakan bahasa asing dan juga kapan harus menggunakan bahasa Indonesia. Siswa, mahasiswa, dan juga seluruh warga negara Indonesia harus dapat membedakan mana yang berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif dari luas pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Lanjut kesimpulan, perkembangan bahasa Indonesia di era digital dan media sosial adalah fenomena dualistik yang tidak terhindarkan. Media sosial, emoji, dan bahasa gaul daring telah mengubah bahasa Indonesia secara fundamental melalui perubahan kosakata, adopsi istilah asing, penciptaan bahasa gaul, dan singkatan. Yang kedua, pergeseran gaya komunikasi, dominasi emoji sebagai paralanguage, dan keintiman yang mengikis formalitas. Dan ketiga, perubahan ragam penulisan, penyimpanan kaidah, ejaan, dan gramatik demi efisiensi. Perubahan ini menjadi bahasa Indonesia lebih ekspresif dan adaptif, namun sekaligus menuntut perhatian serius terhadap pelestarian kualitas dan kaidah kebakuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.